Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom. Oke, puji Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas, Tuhan itu Allah yang setia dalam kehidupan kami. Asal gini, kita selalu melekat kepada Tuhan itu sendiri, amin. Tuhan itu selalu memberkati setiap kita. Asal kita apa? Selalu berfokus kepada apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini sebenarnya membuat koreksi dalam kehidupan saya juga, kehidupan koreksi untuk kita semua ya. Pesan Tuhan berkata gini, jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Artinya Tuhan tidak pelit ya, Tuhan tidak pelit atas berkat yang mau Tuhan kasih dalam kehidupan kita semua. Bahkan Tuhan membuka lebar, Tuhan mau curahkan berkat itu secara melimpah dalam kehidupan orang-orang percaya. Cuma kan masalahnya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya kan. Ada hal-hal yang harus kita lebih lagi kita perhatikan dalam kehidupan kita gitu. Nah, di dalam Ulangan 33 ayat 23 ini dasar firman-Nya. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Jangan menghalangi berkat Tuhan sudah sediakan kepada kita. Nah mungkin Bapak Ibu, setiap kita mungkin kita terus berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan, mana sih janji yang sudah saya doakan selama ini? Mana sih berkat yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan saya sedangkan tertulis dalam Alkitab Tuhan akan memberkati setiap umat orang percaya. Kok tidak terjadi dalam kehidupan saya? Kok tidak terjadi dalam kehidupan secara pribadi dalam kehidupan saya? Nah mungkin gini Bapak Ibu, ada hal-hal yang tidak kita sadari. Ada hal-hal yang tidak kita pahami yang ternyata itu kita lakukan setiap saat. Nah nanti saya akan masuk dalam poin Bapak Ibu. Hal-hal yang tidak kita sadari itu kita lakukan setiap saat padahal itu salah satu itu menghalangi pintu berkat yang Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, bicara tentang berkat Tuhan, itu berbicara tentang kepastian. Amin. Tuhan memberkati kita itu pasti. Dia tidak main-main. Itu pasti. Dan seringkali gini, kita orang percaya mempunyai satu pengharapan bahwa Tuhan, saya pengen diberkati. Saya ingin menerima berkat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Nah, karena kita tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Dia rindu memberkati kita setiap umatnya. Bahkan gini, Tuhan rindu memperluas wilayah setiap kita. Apa yang Tuhan percayakan, Tuhan rindu memperluasnya. Nah, cuma bagian kita apa nih? Langkah kita apa? Tindakan kita apa? Nah ini kan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Nah sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama introspeksi. Kita sama-sama bercermin. Oh ternyata ini. Setelah saya renungkan kembali, kenapa ya? Saya tidak mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Setelah saya renungi, oh ternyata ini. Setelah saya bercermin, oh ternyata ini. Ini ada kesalahan dalam sikap saya. Ini ada hal-hal yang harus saya perbaiki dalam pribadi saya. Nah, apakah yang akan saya lakukan gitu? Mungkin sikap kita, mungkin tindakan kita. Mungkin keputusan kita itu yang menghalangi aliran berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah saya akan baca ulang inti pesan Tuhan minggu ini. Bahwa Tuhan ingin kita umatnya menikmati segala berkat rohani dan jasmani daripadanya. Tuhan katakan apa? Segala berkat rohani. Segala berkat jasmani daripadanya. Artinya apa? Tuhan tidak pelit. Tuhan mau mencurahkan itu semua kepada kita orang-orang percaya. Nah, namun Tuhan adalah pribadi yang konsekuen dengan hukum-hukumnya. Nah ini harus kita garis bawah ya Bapak Ibu.
Tuhan adalah pribadi yang konsekuen dengan hukum-hukumnya. Nah, ada hukum-hukum Tuhan. Nah, jadi betul Tuhan mengasihi kita, namun sikap salah yang mungkin masih dihidupi oleh orang percaya, jangan sampai justru menghalangi berkat-berkat itu diterima. Nah, sekarang hal apa yang harus kita pahami agar jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak sadari, justru ternyata hal itu yang menghalangi berkat Tuhan diterima. Nah, yang pertama Bapak Ibu, diambil dalam Ulangan 32 ayat 16a. Ulangan 32 ayat 16a. Di sana dikatakan apa? Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Nah, yang pertama, hal yang harus kita pahami agar jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak sadari, justru ternyata hal itu menghalangi berkat Tuhan yang kita terima. Yang pertama gini, kan jangan kompromi. Di sana dikatakan Allah asing. Nah, Allah asing dalam bahasa aslinya itu zor. Artinya apa? Orang-orang asing, menyimpang, berpaling, atau sesuatu yang asing sehingga itu menimbulkan rasa jijik di hadapan Tuhan. Nah, saya akan ulang. Allah asing dalam bahasa aslinya itu zor. Artinya orang-orang asing, menyimpang, berpaling, atau sesuatu yang asing sehingga itu menimbulkan rasa jijik di hadapan Tuhan. Kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita pahami arti kompromi itu apa Bapak Ibu? Kompromi itu kan persetujuan dengan jalan damai atau mengurangi tuntunan untuk hidup benar sesuai standar Tuhan. Artinya kita masih nego. Tuhan katakan A, kita berkata gak apa-apa Tuhan, dikit aja. Toh dikit. Masih kompromi. Kita masih nego di hadapan Tuhan. Berdoa sama Tuhan iya sih. Berharap sama Tuhan iya. Tetapi gini, masih ada pengharapan lain di dalam hidup kita. Masih ada harapan-harapan lain di dalam hidup kita. Contohnya apa? Bertanya kepada hal-hal yang lain. Contohnya orang-orang pintar. Kita tanya sama Tuhan iya, tetapi kita gak puas. Kita masih kompromi. Kita tanya kepada orang yang pintar, orang paranormal. Atau kepercayaan akan tradisi nenek moyang. Nah, ini yang akan saya bahas Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi. Kita rindu berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Jangan sampai terhalang. Tetapi kita tidak menyadari gini. Kita lakukan tiap hari demi hari dalam hidup kita tanpa kita sadari. Nah, ternyata masih ada gini. Tradisi nenek moyang yang masih menghinggapi kehidupan kita. Hal-hal yang masih menempel. Tradisi yang masih menempel. Dan sebenarnya itu kompromi. Dan Tuhan katakan jangan, tetapi gak apa-apalah. Karena udah terbiasa. Dari orang tua kita melakukan ini, kita melakukan juga, lalu kita arahkan kepada generasi kita tanpa kita sadari. Ternyata ini yang menghalangi berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Gak apa-apa deh. Toh, saya juga masih menerima berkat Tuhan. Toh. Masih mengalami kejadian yang luar biasa dari Tuhan. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, hal yang sepele. Ketika kita bangun rumah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bangun rumah. Hal apa yang kita lakukan? Pondasi apa yang kita lakukan? Kan banyak orang-orang gini bertanya kepada orang-orang Feng Shui gitu kan. Oh, ini ukurannya gimana, bentuknya seperti apa. Nah, ketika hal-hal yang itu kita bangun dalam rumah mungkin yang akan kita bangun. Itu kan sesuatu kekejian bagi Tuhan. Hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati umat Tuhan. Dari hal yang mungkin bagi kita hal yang sepele gitu. Hal yang sudah biasa dalam kehidupan kita lakukan. Tapi di mata Tuhan itu hal yang menjijikan. Nah, mungkin apa? Kepercayaan yang kita lakukan, yang mungkin kita masih hidupi. Dari nenek moyang, dari orang tua kita. Gak apa-apa.
Nah itu kan wajar. Itu masih kita lakukan mungkin. Nah mari kita cross check Bapak Ibu. Kita bercermin lagi, kita koreksi lagi. Benar nggak? Masih nggak itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga gini, kita terus berteriak kepada Tuhan, berkati hidup saya. Ternyata kita masih melakukan hal ini. Ini yang menjadi penghalang. Ini yang menjadi penghambat untuk Tuhan mau memberkati umat Tuhan. Nah, orang-orang yang kompromi hidupnya secara tidak langsung gini kan, dia meninggalkan doktrin. Dia meninggalkan, mulai melupakan prinsip firman Allah yang dia pegang. Dia mulai luntur. Gak apa-apa deh. Biarin deh. Nah, hal yang seperti ini Bapak Ibu, jangan sampai dibiarkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai, ya sudah deh, gak apa-apa. Toh udah dilakuin dari dulu. Sekarang masih berjalan. Nah, mari kita koreksi sama-sama Bapak Ibu. Nah, kompromi itu bisa terjadi karena apa Bapak Ibu? Kompromi bisa terjadi karena apa? Karena kita nggak sabar. Karena kita nggak taat. Nah kalau kita belajar dari kisah di dalam 1 Samuel ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25. Nah di situ Bapak Ibu akan memahami bahwa di sana diceritakan bahwa Raja Saul meminta petunjukan. Raja Saul meminta petunjuk dari seorang penyihir di Endor untuk memanggil Samuel yang telah mati. Nah kalau kita lihat dalam ayat tersebut kan tertulis bahwa yang muncul adalah apa? Samuel. Iya kan? Nah, kalau kita pelajari lagi Bapak Ibu. Kenapa alasan Saul mendatangi peramal di Endor? Kenapa? Kita tahu Saul adalah raja pertama orang Israel dipilih Tuhan, ya kan? Dia raja pertama yang dari Israel yang dipilih Tuhan. Namun sering berjalannya waktu, Saul berubah menjadi raja yang serakah dan sombong. Lalu kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 6. Di sana diceritakan bahwa apa? Keadaan Saul yang sedang terhimpit. Dia terhimpit karena apa? Bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Diserang oleh Filistin, Saul berusaha meminta petunjuk dari Tuhan. Iya kan? Dia minta petunjuk dari Tuhan, itu dalam 1 Samuel 28 ayat 6. Tetapi Tuhan merasa Tuhan telah meninggalkannya. Yang dia lakukan apa? Dia bertanya. Panggil roh Samuel. Kompromi, terjadi kompromi. Nah mungkin gak ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita gak sadar. Kita gak sadar ternyata kita sudah kompromi itu kan. Kita datang, kita doa kepada Tuhan. Tuhan kok gak datang-datang ya dengan apa yang saya jawab, dengan apa yang saya doakan, dengan apa yang saya gumulkan, dengan apa yang saya kerindukan. Lalu kita datang kepada orang-orang pintar. Kita bertanya kepada orang-orang yang ahli dalam tanda kutip. Kita bertanya kepada mereka, gimana nih dengan hidup saya? Gimana nih dengan langkah yang harus saya lakukan? Gimana dengan keputusan yang harus saya ambil? Kita gak sadar, kita gak sabar Bapak Ibu. Nah yang kedua, kompromi itu bisa terjadi karena apa? Yang pertama tadi kan kita gak sabar, kita gak taat. Nah kompromi bisa terjadi yang kedua ini karena orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita. Nah artinya apa? Kita terus mengejar apa yang bukan untuk kita. Kita terus mengejar apa yang bukan bagian kita. Itu bagian orang lain tetapi kita terus mengejar. Jadi ada rasa iri di dalamnya. Tuhan, kok dia seperti itu sih? Tuhan, kok hidup dia seperti itu? Saya pengen dong seperti dia. Sedangkan Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, setiap kita masing-masing. Sesuai dengan porsinya kita.
Tuhan sudah kasih itu semua, tapi gini, kita nggak ini, kita iri. Kita terus mengejar apa yang bukan bagian dari berkat yang kita harus miliki. Sehingga gini, kita kompromi. Kita menghalalkan segala cara. Ya udah deh, kita lakukan ini, kita lakukan itu semua. Pokoknya asal saya dapat ini, asal saya dapat itu. Jadi gini, kita menghidupkan, kita menghalalkan segala cara. Akhirnya kita kompromi. Kita kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ketika saya renungkan seperti ini, betul juga ya. Mungkin seringkali dalam kehidupan saya masih mengikuti adat istiadat orang tua yang saya lakukan gitu. Hal-hal yang tidak saya sadari, saya masih mengikuti. Ternyata ketika saya renungkan, benar juga ya. Mungkin ini yang menjadi penghalang berkat itu terjadi dalam keluarga saya. Berkat itu terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Hal-hal yang tanpa tidak saya sadari, saya lakukan tiap hari. Ternyata ini ternyata. Nah mungkin Bapak Ibu, setiap kita harus menyadari bahwa Tuhan itu memberkati setiap kita, amin. Tuhan mau melimpahkan berkat itu secara melimpah dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya gini, harus ada langkah yang harus kita ambil. Harus ada tindakan yang harus kita ambil. Langkah apa yang harus kita ambil? Hal apa, keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil? Nah mari Bapak Ibu, pagi ini tidak saya panjangkan firman Tuhan. Jangan menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Nah hal yang saya dapat yaitu kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Saya bagi dua dalamnya. Kompromi itu bisa terjadi karena apa? Karena kita tidak sadar. Lalu karena kita tidak taat. Yang kedua, kompromi bisa terjadi karena orientasi hidup kita. Kita merasa tidak cukup. Kita merasa iri dengan apa orang lain yang kita dapat dalam kehidupan mereka. Kita ingin mengininya. Nah mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, kita introspeksi diri, kita mulai bercermin dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi penghambat, apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita sehingga berkat yang sudah Tuhan sediakan itu terhalang untuk mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.